Ada seorang pembalap terkenal yang namanya dikenal di seluruh kota. Dia adalah bintang dunia balap mobil, selalu menang, selalu tercepat, selalu tampak tak terkalahkan di atas lintasan. Wajahnya ada di mana-mana, billboard, majalah, iklan televisi. Semua orang mengaguminya. Tapi di balik semua kemewahan dan ketenaran itu, dia menyimpan rahasia yang membuatnya malu. Sebuah kondisi medis yang memalukan, sesuatu yang tak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Setiap malam, dia berbaring di tempat tidur mewahnya, menatap langit-langit, memikirkan masalah yang tak kunjung hilang. Sudah berbulan-bulan dia mencoba mengabaikannya, berharap itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi semakin hari, kondisinya semakin buruk. Akhirnya, dengan perasaan malu yang luar biasa, dia memutuskan untuk mencari bantuan medis. Tapi dia tidak bisa pergi ke dokter sembarangan. Dia memerlukan seseorang yang bisa dipercaya. Seseorang yang profesional, seseorang yang tidak akan membocorkan rahasianya. Maka dia pun mencari dan menemukan nama seorang dokter spesialis urologi yang terkenal sangat baik dan diskret. Klinik dokter itu ada di gedung modern yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk media. Ketika pembalap itu pertama kali melangkah masuk ke ruang praktik, jantungnya berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena gugup. Dia tidak terbiasa merasa vulnerable seperti ini. Dan kemudian, dia melihatnya. Dokter itu duduk di balik meja kerjanya, dengan jas putih yang rapi, kacamata yang membingkai wajah tampannya, dan tatapan mata yang tajam namun hangat. Ada sesuatu dalam cara dokter itu menatapnya. Bukan dengan pandangan penghakiman, bukan dengan rasa ingin tahu yang tidak pada tempatnya, tapi dengan perhatian profesional yang tulus. Pembalap itu merasa dadanya sesak. Ini bukan sekadar konsultasi medis biasa. Ada listrik di udara, ada chemistry yang langsung terasa. Dokter itu memperkenalkan diri dengan suara yang tenang dan menenangkan. Dia menjelaskan prosedur pemeriksaan dengan sangat detail, memastikan pasiennya merasa nyaman. Tapi saat mata mereka bertemu, ada jeda sesaat, sebuah momen di mana waktu seolah berhenti. Keduanya merasakan sesuatu, tapi tidak ada yang mengatakannya. Pemeriksaan dimulai. Setiap sentuhan dokter itu profesional. Namun entah mengapa terasa berbeda. Pembalap itu merasa tubuhnya bereaksi dengan cara yang tidak dia harapkan. Ini memalukan, ini membingungkan, tapi juga menarik. Dokter itu menjelaskan kondisinya dengan bahasa medis yang rumit, tapi kemudian menerjemahkannya menjadi kata-kata yang lebih sederhana. Ada perawatan yang harus dilakukan, ada obat yang harus diminum, dan ada sesi follow-up yang diperlukan. Maka dimulailah kunjangan rutin. Setiap minggu, pembalap itu datang ke klinik. Awalnya, itu benar-benar untuk perawatan medis, tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Percakapan mereka tidak lagi hanya tentang gejala dan obat-obatan. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal lain, tentang dunia balap, tentang kehidupan dokter di rumah sakit, tentang musik, tentang film, tentang mimpi-mimpi masa kecil. Dokter itu mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Dia tidak hanya dokter yang dingin dan profesional. Dia memiliki selera humor yang kering, senyum yang jarang muncul, tapi sangat memikat ketika itu terjadi. Dan cara memandang yang membuat pembalap itu merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai selebriti, bukan sebagai pasien, tapi sebagai manusia. Dan perlahan, tanpa disadari batas-batas profesional mulai kabur. Suatu malam, setelah sesi perawatan yang panjang, dokter itu menawarkan untuk mengantarkan pembalap pulang karena hujan deras di luar. Di dalam mobil yang gelap dan hangat, dengan suara hujan memukul kaca jendela, mereka duduk dalam diam yang nyaman. Pembalap itu menatap profil dokter yang diterangi lampu jalan yang lewat. Dan tiba-tiba, tanpa berpikir, dia mengulurkan tangan dan menyentuh tangan dokter di gigi persneling. Dokter itu terkejut. Mobilnya sedikit oleng. Mereka berdua menarik napas. Untuk sesaat, tidak ada yang berkata apa-apa. Lalu dokter itu memarkir mobil di tepi jalan yang sepi. Mereka saling menatap. Ada pertanyaan di mata dokter itu. Apa ini yang kamu inginkan? Apa kamu yakin? Pembalap itu tidak menjawab dengan kata-kata. Dia menjawab dengan mencium dokter itu. Dan dunia berubah setelah ciuman itu. Hubungan mereka menjadi rahasia yang paling dijaga. Di klinik,
Mereka tetap profesional, tapi di luar jam praktik, mereka menjadi sepasang kekasih yang tidak bisa dipisahkan. Dokter itu membawa pembalap ke tempat-tempat rahasia, restoran kecil yang tersembunyi, pantai pribadi di tengah malam, atap gedung di mana mereka bisa melihat kota bersinar di bawah. Tapi ada sesuatu yang gelap yang mulai tumbuh. Obsesi. Dokter itu mulai menjadi posesif. Dia ingin tahu di mana pembalap itu setiap saat. Dia menelepon berkali-kali sehari. Dia mulai muncul di tempat-tempat di mana pembalap itu berada tanpa pemberitahuan sebelumnya. Awalnya, pembalap itu merasa itu manis, bukti cinta, dan perhatian. Tapi kemudian itu menjadi menyesakkan. Dokter itu mulai menggunakan pengetahuan medisnya sebagai alat kontrol. Dia mengatakan bahwa pembalap masih memerlukan perawatan, bahwa dia tidak boleh melewatkan sesi, bahwa hanya dia yang bisa merawatnya. Garis antara perawatan dan kontrol menjadi tidak jelas. Pembalap itu mulai meragukan. Apakah dia benar-benar masih sakit? Atau dokter itu hanya ingin membuatnya bergantung? Ketegangan meningkat. Pertengkaran mulai terjadi. Pembalap itu ingin kebebasan, tapi dokter itu tidak bisa melepaskan. Ada adegan-adegan dramatis, pintu dibanting, telepon diblokir, air mata ditumpahkan. Namun setiap kali pembalap itu mencoba pergi, dokter itu menemukan cara untuk menariknya kembali. Dengan kata-kata manis, dengan sentuhan lembut, dengan janji-janji perubahan, dan kemudian pertanyaan muncul. Dalam permainan cinta dan obsesi ini, siapa sebenarnya yang menjadi mangsa? Apakah pembalap yang terjebak dalam jaring dokter? Atau apakah dokter yang telah jatuh terlalu dalam ke dalam cinta yang tidak rasional? Mungkin keduanya adalah korban. Korban dari chemistry yang terlalu kuat, dari gairah yang terlalu intens, dari cinta yang berubah menjadi obsesi. Dan dalam dunia mereka yang gelap dan rumit ini, tidak ada jawaban yang mudah. Tidak ada akhir yang sederhana. Hanya dua jiwa yang terjerat dalam jaring yang mereka tenun bersama. Mencoba menemukan jalan keluar. Atau mungkin memilih untuk tetap terperangkap selamanya.